Terima kasih telah bergabung bersama saya Lilian Ing. Kali ini kita akan mendiskusikan keadaan perekonomian Indonesia di kuartal pertama tahun 2026. Kita akan membahasnya dalam dua komponen. Yang pertama komponen yang relatif stabil dan yang komponen kedua adalah yang harus kita perhatikan. Yang komponen pertama relatif stabil adalah kalau kita lihat di sisi perdagangan internasional, pada bulan Februari 2026 Indonesia mencatat net surplus. Indonesia ekspor sebesar 22 miliar dolar Amerika Serikat dan Indonesia impor 21 miliar dolar Amerika Serikat. Memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan sebesar 18% kenaikan per tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari sisi impor. Namun kenaikan impor itu disebabkan oleh pembelanjaan dari permesinan dan inputs. Yang kedua yang relatif stabil adalah cadangan devisa. Pada bulan Maret 2026, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar 148,2 miliar dolar Amerika Serikat atau itu setara mencukupi 5,8 bulan total impor dan cicilan hutang Indonesia. Komponen kedua yang perlu kita perhatikan yang menjadi concern utama pemerintah adalah yang pertama fiskal defisit. Pada kuartal pertama di tahun ini, fiskal defisit mencatat 240 miliar rupiah atau sebesar 1% dari total GDP Indonesia. Dan yang perlu kita menjadi perhatian bersama adalah fiskal defisit Indonesia ini mengalami kenaikan 140% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sekali lagi, ini ada merupakan suatu catatan yang penting agar pemerintah betul-betul memperhatikan mengurangi alokasi anggaran yang tidak penting. Di antaranya MBG yang harus lebih tepat sasaran, yang hanya membutuhkan 8 triliun per tahun, mengurangi perjalanan luar negeri yang tidak penting, dan acara-acara serta seremoni yang tidak penting, dan memfokuskan pada peningkatan daya beli masyarakat terutama bagi mereka yang golongan di bawah. Catatan kedua yang perlu diperhatikan adalah depresiasi rupiah. Saat ini Indonesia sudah menembus batas yang lebih tinggi daripada saat Indonesia mengalami krisis di tahun 98, yaitu pada level 16.800. Saat ini rupiah sudah menembus angka 17.100 dan bahkan diprediksikan akan menembus pada angka 18.500 hingga 19.500 pada akhir tahun ini. Penekanan depresiasi rupiah ini mengakibatkan nilai hutang-hutang Indonesia menjadi lebih tinggi karena hutang-hutang Indonesia baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta semuanya di dalam denominasi US dollar. Artinya hutang Indonesia akan menjadi lebih mahal. Kemudian komponen ketiga yang paling penting yang selalu saya dengung-dengungkan adalah penurunan daya beli masyarakat. Masyarakat golongan menengah Indonesia menurun dari 57 juta di tahun 2019, sekarang ini hanya tercatat 47 juta penduduk. Dan catatan penting pada kuartal pertama ini adalah kalau kita lihat penjualan mobil di bulan Maret justru mengalami peningkatan 12%, sementara penjualan motor yang itu biasanya dilakukan oleh masyarakat golongan pendapatan menengah ke bawah itu justru mengalami penurunan sebesar 17%. Artinya bahwa masyarakat golongan menengah ke bawah mengalami tekanan daya beli yang sangat signifikan. Jadi sekali lagi yang perlu pemerintah perhatikan adalah memastikan fiskal defisit sesuai dengan undang-undang untuk tetap di bawah 3% dari total GDP Indonesia, memperhatikan nilai rupiah agar tetap stabil, dan yang paling penting memastikan penciptaan lapangan kerja untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Terima kasih.